Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah soal terkait hukum Newton tentang gerak. Pembahasan soal ini akan membantu kalian memahami secara mendalam tentang hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi. Berikut soalnya. Pada suatu malam yang dingin, mobilmu tiba-tiba mogok. Kamu harus mendorongnya agar mobilmu itu mau hidup. Namun kamu tidak bisa mendorongnya dari belakang, karena mobil itu juga harus di-starter dari dalam mobil. Akhirnya kamu memutuskan untuk mendorong dashboard mobil itu dari dalam sambil menstarternya. Namun, sekuat apapun kamu mendorong dashboardnya, mobil tersebut tetap tidak mau bergerak. Mengapa begitu? Ini adalah sebuah soal tentang hukum 3 Newton. Untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus benar-benar memahami konsep hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton merupakan salah satu dari 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton telah saya bahas dalam beberapa video. Linknya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Hukum 3 Newton mengatakan bahwa jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Kita menyebut salah satu gaya ini sebagai gaya aksi, dan gaya yang lagi satu sebagai gaya reaksi. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan bunyi hukum 3 Newton menjadi, untuk setiap gaya aksi, akan ada gaya reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dirumuskan, F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah kedua gaya ini berlawanan. Jika arah gaya aksi ke kanan, maka arah gaya reaksi ke kiri. Dan jika arah gaya aksi ke atas, maka arah gaya reaksi ke bawah. Tidak penting gaya yang mana yang kita sebut sebagai gaya aksi dan gaya yang mana kita sebut sebagai gaya reaksi. Yang penting adalah bahwa kedua gaya ini terjadi pada satu interaksi. Dan salah satu gaya ini tidak mungkin ada tanpa gaya lain. Oleh karena itu, kedua gaya ini disebut pasangan gaya aksi-reaksi. Ada banyak contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan. Ketika kalian berjalan, kalian berinteraksi dengan lantai. Lalu kalian mendorong lantai ke belakang, dan lantai membalas mendorong kaki kalian ke depan. Kedua gaya ini terjadi secara bersamaan. Hal yang sama terjadi pada ban mobil. Mesin akan memutar ban mobil sehingga ban mobil tersebut mendorong jalan ke belakang, dan jalan akan mendorong ban tersebut ke arah depan dengan gaya yang sama kuat. Ketika seekor ikan berenang, sirip ikan akan mendorong air ke belakang, dan air akan mendorong ikan ke depan. Semakin keras ikan itu mendorong air ke belakang, semakin keras juga air mendorong ikan itu ke depan, sehingga ikan bergerak semakin cepat. Ketika kalian menganalisis tentang hukum 3 Newton, ada dua hal penting yang harus kalian pahami. Pertama, kalian harus memastikan bahwa pasangan gaya aksi-reaksi tersebut bekerja pada dua buah benda yang berbeda. Ketika kalian menendang sebuah bola, kalian memberikan gaya aksi pada bola tersebut. Sehingga, menurut hukum 3 Newton, bola tersebut akan memberikan gaya reaksi pada kaki kalian. Itulah kenapa kaki kalian terasa sedikit sakit. Kalau kalian perhatikan, gaya aksi dan gaya reaksi di sini bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya aksi bekerja pada bola, dan gaya reaksi bekerja pada kaki kalian. Namun, jika bola tersebut ditendang dari arah yang berlawanan dengan gaya yang sama besar, apakah ini artinya gaya A dan gaya B ini adalah pasangan gaya aksi-reaksi? Jawabannya tidak, karena dalam hal ini kedua gaya tersebut bekerja pada satu benda, yaitu bola. Sedangkan gaya aksi-reaksi harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Sehingga di sini ada dua pasangan gaya aksi-reaksi. Pertama, antara kaki A dan bola. Kedua, antara kaki B dan bola. Jika kalian cukup kritis, kalian mungkin bertanya, jika gaya aksi ini nilainya sama besar dan arahnya berlawanan, kenapa kedua gaya ini tidak saling menyeimbangkan, sehingga resultannya menjadi 0? Nah, jawaban dari pertanyaan ini merupakan hal kedua yang penting terkait dengan hukum 3 Newton ini. Ketika kalian menganalisis tentang hukum 3 Newton, kalian harus menentukan sistem di mana gaya aksi-reaksi tersebut bekerja. Sebagai contoh, sebuah balok berada di atas troli seperti pada gambar ini. Garis putus-putus yang melingkupi balok dan troli merupakan sistem, sedangkan anak panah ini menunjukkan sebuah gaya luar yang bekerja pada balok dan troli. Sesuai hukum 2 Newton, balok akan bergerak dengan percepatan tertentu.
Jika gaya luar tersebut diberikan oleh seorang yang menarik balok tersebut, maka orang ini telah memberikan gaya aksi pada balok. Sehingga sesuai hukum 3 Newton, balok pasti akan memberikan gaya reaksi pada orang ini. Gaya reaksi yang diberikan balok pada orang ini berada di luar sistem yang telah kita definisikan tadi. Sehingga gaya reaksi ini tidak akan mempengaruhi pergerakan balok. Agar gaya reaksi ini bisa mempengaruhi pergerakan balok, gaya reaksi ini harus bekerja pada sistem. Namun kenyataannya, gaya reaksi ini bekerja pada orang ini, di luar sistem. Sehingga yang dipengaruhi oleh gaya reaksi ini adalah orang ini, sebagai sebuah sistem yang lain, di luar sistem yang telah kita buat tadi. Sekarang, jika kita perbesar sistemnya, sehingga garis putus-putus ini melingkupi balok dan orang yang menariknya, maka pasangan gaya aksi reaksi tersebut akan berada di dalam sistem. Dengan demikian, kedua gaya ini akan saling menyeimbangkan, dan kedua gaya ini tidak akan menyebabkan balok bergerak. Untuk menggerakkan balok, kita perlu gaya dari luar sistem, yang bekerja pada sistem ini. Gaya luar tersebut adalah gaya gesek dengan lantai. Ketika kaki orang tersebut mendorong lantai ke belakang, maka lantai akan mendorong kaki orang tersebut ke depan. Nah, karena orang ini masuk ke dalam sistem, maka semua bentuk pergerakan yang dialami oleh orang ini juga akan dialami oleh sistem. Dengan kata lain, gaya reaksi yang diberikan lantai ke kaki orang tersebut tidak hanya mendorong dan menggerakkan orang itu ke depan, tetapi juga ikut menggerakkan seluruh sistem ke depan. Jadi kesimpulannya, ada dua hal penting terkait hukum 3 Newton ini. Pertama, pasangan gaya aksi reaksi harus bekerja pada dua buah benda yang berbeda. Yang kedua, jika kedua benda itu berada dalam satu sistem, maka pasangan gaya aksi reaksi ini tidak akan menyebabkan pergerakan pada sistem tersebut. Seperti pada contoh tadi, gaya aksi diberikan oleh orang dan gaya tersebut bekerja pada balok. Gaya reaksi diberikan oleh balok dan gaya itu bekerja pada orang. Namun, balok dan orang ini sama-sama berada dalam sistem, sehingga pasangan gaya aksi reaksi ini saling menyeimbangkan dan tidak memberikan efek apa-apa pada pergerakan sistem. Sehingga perlu gaya luar untuk menggerakkan sistem. Gaya itu ditimbulkan ketika orang menekan lantai, dan lantai membalas mendorong orang itu ke depan. Nah, setelah kalian memahami hukum 3 Newton secara mendalam, sekarang kalian dapat menjelaskan mengapa mobil ini tidak mau bergerak ketika mobil ini didorong dari dalam sambil di starter. Jawabannya adalah karena yang menjadi sistem dalam hal ini adalah mobil, karena mobil tersebut yang ingin kita gerakkan. Sedangkan pasangan gaya aksi reaksi terjadi di dalam sistem, di dalam mobil tersebut. Gaya aksinya diberikan oleh sopir itu dan bekerja pada dashboard, sedangkan gaya reaksinya diberikan oleh dashboard dan bekerja pada supir tersebut. Nah, dashboard dan supir sama-sama berada di dalam mobil, berada di dalam sistem, sehingga pasangan gaya aksi reaksinya saling menyeimbangkan dan tidak memberikan pengaruh apa-apa pada mobil. Itulah kenapa mobil tidak bergerak. Untuk menggerakkan mobil, kita perlu gaya eksternal, gaya yang berasal dari luar sistem, yang bekerja pada mobil itu. Gaya eksternal ini bisa berasal dari seseorang yang mendorong mobil dari belakang, atau mobil lain yang menarik mobil ini dari depan. Ini seperti ketika kalian berpikir untuk menggeser orbit bumi dengan cara mengajak semua orang di bumi untuk secara serentak melompat dari atas kursi. Cara ini tidak akan berhasil karena yang menjadi sistem dalam hal ini adalah bumi. Karena bumi yang ingin kalian gerakkan. Sedangkan kalian dan semua orang yang kalian ajak melompat dari atas kursi, semuanya berada di dalam bumi, berada di dalam sistem. Itu.